Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Devi Nadia Lestari dengan NIM 2517051275. Saya berasal dari kelas 2 di akuntansi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan hasil dari jawaban ulangan akhir semester mata kuliah agama Hindu. Nah, untuk kasus yang pertama itu adalah kasus Trihitakarana. Nah, jadi pada kasus ini, objek wisata Bali yang ramai namun pengganggu kesucian pura. Dari sebab itu, solusi berdasarkan Trihitakarana yaitu parahyangan hubungan dengan Tuhan, yaitu dengan panduan aturan ramah dengan pecalang penjaga pura. Nah, selanjutnya itu pawongan, hubungan sesama dengan pembatasan pengunjung dan pelatihan pemandu humanis. Nah, yang ketiga itu ada palemahan, hubungan lingkungan, yaitu dengan menyediakan tempat sampah dan gotong royong membersihkan area suci. Jadi kuncinya itu yaitu kerjasama masyarakat, pengelola, dan pemerintah. Nah, untuk kasus yang kedua yaitu Pancasembah. Mahasiswa menghafal mantra tanpa makna. Nah, jadi itu adalah apresiasi atas kedisiplinan, namun Pancasembah bukan sekedar ritual fisik. Nah, mantra itu memiliki dua kata yaitu man dan tra. Yang man artinya pikiran dan tra artinya kesucian. Yaitu adalah senjata pikiran. Nah, pemahaman makna menimbulkan rasa bakti sejati dari hati. Nah, menghafal itu adalah anak tangga pertama dan yang kedua itu memahami yang artinya pintu menuju bakti. Nah, tanpa pemahaman, pemikiran tidak ikut tersucikan. Nah, kasus yang ketiga ini adalah kasus pada keluarga. Saat anak bermain gawai saat melakukan persembahyangan itu karena gawai memberikan kepuasan. Nah, serta ritual itu terasa membosankan. Nah, solusi dari kasus tersebut yaitu membuat kesepakatan waktu bebas handphone dengan menjelaskan makna mantra dengan sederhana dan menyentuh hati. Melibatkan anak menyiapkan sarana upacara seperti memetik bunga atau menyapu. Nah, pendekatan ini lebih penuh kasih dan lebih efektif daripada memarahi anak tersebut. Kasus keempat yaitu pluralisme. Nah, kasusnya penolakan kerjasama dengan beda agama di kampus. Pluralisme ini memiliki arti keberanian duduk bersama, menyadari kebaikan adalah milik bersama, Safudaifa Katumbaka, dunia satu keluarga, yaitu mengajak melihat perbedaan sebagai jembatan, bukan sebagai tembok. Nah, mahasiswa dari agama lain itu adalah saudara, bukan saingan. Nah, pada kasus 5 dan 6 itu membahas Dharma Negara. Pada kasus 5, ASN yang tolak layani warga beda agama. Nah, kasus ini tuh melanggar Dharma Negara dan bertentangan dengan Tatuam Asi, yang artinya aku adalah kamu. Nah, pelayanan pada masyarakat atau warga itu tetap harus adil. Nah, adil ini yaitu adalah sebuah cara untuk ibadah kepada Tuhan. Pada kasus ke-6 yaitu ada ujaran kebencian di media sosial. Nah, sikap kita terhadap kasus seperti ini itu jangan terlalu membalas dengan kemarahan. Lebih baik itu kita melaporkan pada jalur hukum dan terapkan ahimsa atau yang artinya tanpa kekerasan dan menjaga trikaya parisuda dan ingat pelaku adalah oknum bukan dari representasi umat lain. Pada kasus 7 dan 8, kasus ini tuh ada pada panti asuhan. Nah, pengurus panti yang melakukan korupsi terhadap bantuan. Mereka ini gagal dalam trikaya parisuda karena pikiran yang serakah, ucapan bohong, dan perbuatan yang curang. Nah, jadi kita itu gagal dalam melakukan pelayanan tulus dengan nilainya sama dengan ibadah. Dan pada kasus 8 ini, mahasiswa PKL hanya mencari nilai, bukan peduli terhadap anak-anak panti. Nah, ini tuh belum mencapai niskama karma karena atau berbuat tanpa pamrih. Jadi, kehilangan esensi spiritual dan jiwa pelayanannya terhadap Tuhan. Nah, selanjutnya pada kasus 9, pada dana pendidikan. Nah, panti kekurangan dana pendidikan. Nah, strateginya itu kita melakukan dana punya atau berbagi tulus
program orang tua asuh bantu biaya sekolah, gotong royong masyarakat, dan manusia yaitu atau persembahan kepada kemanusiaan. Nah, jadi pendidikan ini adalah jembatan masa depan anak-anak panti yang perlu dilihat lagi atau difokuskan lagi. Nah, pada kasus 10 dan 11 ini tuh membahas kasus korupsi, yaitu pejabat korupsi dana bansos. Hal ini tuh melanggar astea atau tidak mencuri dan trikaya parisuda dengan karma palanya, yaitu pelaku kehilangan kedamaian jiwa, nama baik yang runtuh. Jadi masyarakat semakin menderita karena bantuan yang tidak sampai. Nah, kekayaan dari hasil mencuri ini tidak mendapatkan berkah yang menjadikan uh, pihak tersebut dapat damai di dunia ini. Nah, pada kasus yang selanjutnya yaitu kasus 12, ini membahas gratifikasi. Nah, budaya gratifikasi di instansi. Upaya anti korupsi yang ditanamkan aparigaha atau merasakan cukup dengan hak yang didapatkannya, melayani berbagai seva atau ibadah dan sedari karma pala dengan amalkan trikaya parisuda. Jadi mengubah cara pandang bukan hanya sekedar aturan atau kedamaian sejati lahir dari nafkah yang bersih. Nah, untuk kasus yang ke-13 ini membahas tentang yoga center. Nah, kasusnya itu yoga center hanya ditonjolkan untuk kebugaran dan mengabaikan spiritual. Nah, yoga ini kehilangan jiwa jadi sekedar senam. Jadi keseimbangannya itu dengan cara melatih kelenturan tubuh dan emosi, sisipkan nilai spiritual dengan cara bersyukur, kasih sayang, dan melepas ego. Jadi, bisnis yoga ini tetap profesional tanpa mengorbankan nilai luhur sama sekali. Nah, pada kasus 14 dan 15 itu membahas tentang manfaat yoga. Pada kasus 14, mahasiswa menjadi tenang dan sabar berkat yoga. Nah, itu adalah salah satu bukti Raja Marga atau latihan konsentrasi yang menciptakan ruang jeda dalam pikiran. Jadi, trikaya parisuda ini tercapai seperti pikiran yang tenang, ucapan yang menjujukan, dan perbuatan yang bijaksana. Nah, dan pada kasus yang ke-15, merekomendasikan yoga center dengan kelas dengan nilai kehidupan, gotong royong peduli dengan lingkungan, dan sosial, yaitu dengan pendidikan karakter dan spiritual. Nah, jadi itu saja materi dari ulangan akhir semester agama Hindu yang dapat saya bahas. Terima kasih telah mengikuti saya dari awal video dan hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih.